Anak-anak, pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang gaya tarik benda. Ini kita perhatikan ada sebuah benda dipengaruhi dua gaya yaitu F1 dan F2. F1 menarik, F2 menghambat. Posisi benda pertama kali adalah diam, kemudian bergerak, ditarik gaya F1 bergerak, dalam waktu 4 sekon gaya F1-nya dihapus sehingga tinggal F2. Lalu benda itu sendiri ditanya berapa waktu sampai bergerak. Nah, di sini kita akan membahas kalau masa bendanya adalah 5 kilo, gaya tariknya 21, gaya hambatnya 6 Newton, waktu F1 bekerja itu selama 4 sekon, benda melompat dalam keadaan diam. Maka di situ yang ditanya berapa kecepatan pada saat 4 sekon. Berapa jarak yang ditempuh selama 4 sekon. Kemudian T1 di sini berarti menentukan waktu kalau gaya F1-nya tinggal gaya F2, gaya hambat. Sampai saat itu nanti akan berhenti. Jadi yang kita lihat dari F0 ke Ft geraknya dipercepat. Kemudian dari Ft ke Ft1 itu diperlambat. Lalu dalam penyelesaian kita uraikan karena gaya 1 gaya tarik, gaya hambat berarti gaya hambat dikurangi sama dengan M kalikan A. Atau F1 dengan geraknya kan searah, maka tandanya sama, F1 dengan A sama. Gaya hambat itu F2 melawan percepatan, maka tandanya di sini adalah min. Kita masukkan angkanya, maka akan didapat harga percepatannya jadi 3. Berapa kecepatan selama 4 sekon? Kita masukkan V0 plus AT, berarti di situ 0 ditambah 3 kalikan 4, 12. Kecepatannya berarti 12. Jarak yang ditempuh V0T plus setengah AT kuadrat. Kecepatan awal 0 kalikan 4, 0 plus setengah hanya 3 dikalikan 4 kuadrat, ketemunya adalah 24. Jadi gaya F1, gaya tarik tadi menyebabkan gerak sejauh 24 meter. Kemudian F1-nya dihapus, maka kita akan mencari harga T1. T1-nya mulai dari gaya dihapus sampai VT1. Itu T1. Caranya rumusnya sama. F1-nya kalau dihapus berarti 0, min sama dengan 5 kalikan A1. A1-nya adalah min 1,2. Kalau ditanya kecepatan, tulis VT1 sama dengan VT. Kenapa tidak V0? Karena mulanya di F1-nya hilangkan FT. VT1 sama dengan VT plus A1 T1. VT1-nya 0, VT-nya adalah 12, percepatannya adalah min 1,2 T1, maka ketemu waktu 10. Jarak tempuh masukkan VT 12, T-nya 10, plus setengah AT1 kuadrat, setengah min setengah kali 1,2, 10 kuadrat, maka jarak tempuh adalah 60 meter. Lalu sekarang bagaimana kalau bendanya pada bidang miring? Bidang miring di sini berarti harus diuraikan. Pertama adalah kemiringan sudut, beratnya W itu diuraikan menjadi W sejajar lintasan WX, tegak lurus lintasan WC. Bergeraknya karena bidang miring, maka yang menyebabkan gerak adalah WX. Lalu yang ditanya adalah berapa gaya normal, berapa percepatan, kemudian berapa kecepatan selama 8 sekon. Ini kita cari normal. Gaya normal dilawan oleh WZ. Kenapa tidak W? Karena di sini posisinya tegak lurus terhadap bidang, ya. Berarti N sama dengan WZ. Tuh. Kita masukkan berarti N-nya di situ adalah 64. Kalau tidak bidang miring berarti N-nya sama dengan W 80.
Karena miring berarti gaya normalnya tinggal 64. Kemudian mencari percepatan Vx yang menyebabkan gerak, karena tidak ada melawan berarti Vx sama dengan mg sin, ini berarti ma a g sin 37, berarti percepatannya adalah 6. Berapa? Oh, ini percepatannya, berapa percepatannya? 6. Terus berapa kecepatan selama 8 sekon? Vt sama dengan V0 plus At. Ini V0 nya 0, A nya 6, T nya 8, berarti 48. Itu untuk mencari. Lalu kalau yang lain, kalau misalnya di sini ada 3 buah benda, masing-masing bermassa 6 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Dihubungkan dengan til ini, ditarik pada bidang datar. Terus gaya tariknya tidak sejajar tapi miring. Ini F-nya. Maka di dalam penyelesaian kita cari sejajar. Yang mengerjakan gaya sejajar itu adalah sejajar lintasan, berarti ini. Di sisi sudut berarti kita pakai cos. Maka kita tulis F cos 37 sama dengan, karena menarik 3 benda, maka ketiga benda tadi kita masukkan kalikan A. Ini 60 kali 0,8, cos 37 0,8, masa kita gabungkan A-nya adalah 2. Kemudian ditarik mencari gaya normal N1. N1 searah dengan F sin, berarti N1 plus F sin 37 sama dengan W. N1 plus 60 kali 0,6 sama dengan 60, maka gaya normalnya 24. Tapi kalau gayanya di sini tidak miring sejajar dengan lintasan, maka gaya normalnya sama dengan W, yaitu 60. Itu yang harus diperhatikan. Gaya normal N2 berapa? Nah, karena T1 itu adalah sejajar lintasan, maka gaya normal N2 itu berlawan dengan N2, maka N2 sama dengan W2, yaitu 80. N3 tegangan tali juga tidak membentuk sudut sejajar dengan lintasan, maka N3 dikurangi W sama dengan W, ya, ini ketemu. Kemudian kita mencari berapa tegangan tali. Tegangan tali T1. Nah, F dilawan T1. Maka kita tulis F dilawan T1, F cos 37 min T1, M1 kalikan A. Kenapa tidak pakai M2? Karena yang ditarik kan F1. Ini ketemu, maka T1 ketemunya di situ nanti adalah 36. T3 kan menarik benda 3. T3 sama dengan M3 kalikan A, 10 kalikan 2, 20. Itu cara menyelesaikan soal, ya, yang berkaitan dengan gaya tarik pada benda. Mudah-mudahan dari yang saya jelaskan itu bermanfaat. Kalian paham. Kalau belum bisa diulang-ulangi, ya. Itu nanti kalian akan bisa paham. Intinya di situ untuk gaya yang menyebabkan gerak itu harus sejajar dengan lintasan. Demikian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong di subscribe podcast ini, ya.